Shalom dan selamat pagi bagi kita semua yang hadir pada pagi yang indah ini yang melalui online. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari saya ajak kita semua siapkan hati kita, fikiran kita untuk menyembah Dia. Sebelum kita berdoa, mari kita katakan penyembahan ini yang mengatakan diam dalam hadirat-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini ya Bapa, karena kami dapat bersekutu bersama-sama walaupun melalui online ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada lawatan Roh Kudus-Mu terjadi ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Bawa kami ya Bapa, bawa kami masuk Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa, merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami ya Bapa, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam pujian kita yang mengatakan, Ku diberi kuasa. Amin. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan
Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Terus mengalir dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Terus mengalir ya Bapa, terus mengalir penuhi hati kami. Penuhi kami ya Bapa, syukur kami. Kiara Bapa Shikara Baya. Haleluya, hadirat-Mu penuhi tempat ini. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set
bagimu segala hormat hanya untukmu, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya untukmu, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya untukmu, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya Tuhan, Engkau yang hadirat-Mu ya Tuhan. Kiara Bapa Basikaya Basanda, sungguh indah di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Kemuliaan-Mu, Kiara Basika Dara Basanda,
diletakkan di takhta-Mu. Setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, harumi takhta-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita pada hari ini. Kita bersyukur dapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini dimanapun saudara berada. Mari kita hari ini menikmati hadirat kuasa Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kita, baik lewat pujian, penyembahan, dan juga lewat firman Tuhan yang kita dengar sebentar lagi. Mari kita siapkan hati kita, roh jiwa kita, apapun yang mengganggu kita pada hari ini, yang membuat pikiran kita tidak fokus dalam hadirat Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Siapkan hati kita, siapkan roh kita, jiwa kita, pikiran kita memandang kepada Yesus pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus Tuhan yang sentiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, baik di masa akan datang Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin berkongsi akan firman-Mu Tuhan, mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara dalam setiap kehidupan kami pada hari ini dan pada saat ini Bapa. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, di rumah masing-masing pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas bekerja lewat firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, biar hati kami menerima firman-Mu dengan penuh dengan lemah lembut Tuhan. Engkau bekerja, berkarya Roh Kudus Tuhan, berkarya dengan sebebas-bebasnya dalam setiap kehidupan kami, sesuai dengan keperluan kami masing-masing Tuhan. Kerana firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami hari ini Tuhan. Firman-Mu adalah landasan bagi jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar lewat firman ini akan menguat, meneguhkan iman kami untuk terus berjalan sesuai dengan panggilan-Mu, berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Ada beberapa perkara yang kita akan belajar pada hari ini yang terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga 10. Saya akan baca untuk kita. Tuhan berfirman kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau dilahirkan, aku sudah memilih dan melantik engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat yang terakhir, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kalau kita lihat dalam dalam firman Tuhan tentang Yeremia ini, kita boleh tahu bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang sangat dikenali dalam ketaatannya kepada Tuhan. Jika kita membaca kitab Yeremia dari awal, kalau kita baca kitab Yeremia dari awal, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil menjadi seorang nabi sejak masa mudanya. Di sini kita boleh lihat bahwa ia belum pandai berbicara. Maksudnya belum pandai berbicara, dia tidak dapat berbicara sebagai seorang yang berpengaruh. Ia tidak ada keyakinan, namun ia tidak terus mengelak. Karena hal itu, ia taat kepada perintah Tuhan yang memintanya menjadi nabi. Ini kita dapat di dalam firman Tuhan. Kita boleh baca dalam Yeremia, kita boleh melihat perjalanan hidup Yeremia selama dia menjadi nabi. Demikian pula halnya dengan kita hari ini.
Ya, Tuhan Allah Bapa yang kita sembah, kita puji, kita agung, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga sudah membentuk kita sejak kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Ya, ada sesuatu yang kita belajar daripada kisah Nabi Yeremia. Dia sudah memilih dan menetapkan kita menjadi utusannya, yaitu untuk mengabarkan janji Injil Tuhan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada menantu kita, kepada mentua kita, kepada keluarga kita, begitu juga kepada saudara-saudara kita, begitu juga dengan sahabat-sahabat kita. Ya, Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita dari kandungan ibu kita untuk menjadi utusannya. Makanya kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran. Kita dipilih dalam banyak hal, baik dalam apapun posisi yang telah kita ada pada saat ini. Ya, untuk mengabarkan Injil Tuhan sehingga sampai ke ujung bumi. Makanya di saat Tuhan memanggil kita, Tuhan mengetahui bagaimana Ia akan memakai setiap manusia sebelum Dia menciptakannya. Dia membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Setiap kehidupan kita ada tujuannya masing-masing. Makanya Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui apa rancangannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat dalam Roma 9 ayat 21. Roma 9:21 berkata demikian, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tukang periuk itu siapa? Itu adalah Yesus. Dan kita orang-orang yang percaya adalah gambaran tanah liat. Ya, kita dibentuk, Tuhan tahu kita ni akan menjadi apa, seperti apa nanti. Ada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Kerana Tuhan akan memanggil setiap orang sesuai dengan rancangannya. Amin. Kita dipanggil setiap orang sesuai dengan rancangannya bagi orang itu. Kerana rencananya tidak dapat digagalkan. Setiap rencana Tuhan yang telah Tuhan letakkan dalam kehidupan kita tidak dapat digagalkan. Tuhan mengenal buatan tangannya. Tuhan mengenal siapa saya dan anda. Ya, seperti Dia memilih Yeremia. Dia mengenal, Dia tahu Yeremia dari saat dia di dalam kandungan ibunya. Begitu juga dengan anda dan saya pada saat ini. Ya, kita sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan pengetahuannya sempurna dan tujuannya tidak berubah-ubah. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, tidak ada perubahan-perubahan yang lain. Ada tujuannya dalam kehidupan kita. Itu makanya di saat Tuhan telah memanggil kita, di saat kita telah dipilih Tuhan untuk satu tugas dalam pelayanan, ya, di saat kita telah diselamatkan daripada kegelapan ke terangnya Tuhan. Maksudnya ada rancangan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Amin. Ada rancangan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Mari kita imani, tangkap panggilan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan saya dan anda untuk suatu tujuan. Dan Tuhan mau kita berjalan di dalamnya. Ya, Tuhan mau kita berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Di saat Tuhan memanggil kita, mari kita meresponi panggilan itu. Di saat kita meresponi panggilan itu dalam kehidupan kita, kita akan melihat banyak penyertaan Tuhan. Kita akan melihat sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat satu perubahan dalam keluarga kita. Kita akan melihat satu perubahan dalam bangsa kita. Kita akan melihat satu perubahan di dalam keluarga, negara, gereja-gereja di akhir zaman. Amin. Makanya kita harus meresponi panggilan itu dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus meresponi? Ya, dalam ayat 1 dalam ayat Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10 ada 5 poin yang saya dapat dalam apa yang dialami oleh Yeremia. Kenapa kita harus meresponi? Ya, kita dipanggil dari kegelapan ke dalam terang.
Mungkin sebelum ini hidup kita dalam kegelapan, tetapi Tuhan telah memanggil kita, bertobat anakku, masuklah ke dalam terang. Maksudnya kita sudah dipanggil. Dipanggil ini bukan semestinya kita dipanggil untuk melayani. Ya, ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya Tuhan. Kita dipanggil berdiri atas keluarga kita. Kalau engkau dipanggil berdiri satu orang atas keluargamu pada saat ini, ada rancangan Tuhan atas hidupmu membawa perubahan di dalam keluargamu. Amin. Tuhan akan memanggil kita berdiri atas bangsa. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk setiap bangsa kita. Kalau kita bangsa Lumbawang, doa untuk bangsa kita. Doa untuk bangsa kita Iban. Doa untuk bangsa Kenya, Kayan, Kelabit, ataupun Penan, apapun bangsa. Banyak bangsa di muka bumi ini. Anda dipanggil berdiri di atas bangsa. Dan kita juga dipanggil berdiri atas daerah, di atas kota kita, untuk bangkit di atas gereja-gereja di akhir zaman ini, di atas rumah-rumah doa, ya, dan begitu juga di atas negara kita. Saya sangat bersyukur di dalam beberapa bulan ini saya melihat kesatuan unity di dalam gereja-gereja di dalam negara kita Malaysia. Kita sudah menjalani 24 jam doa, worship bersama gabungan gereja-gereja. Ini satu panggilan Tuhan yang dalam kehidupan kita. Ya, mari kita meresponi. Kenapa kita harus meresponi panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah yang didapati dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau dilahirkan, aku sudah memilih dan melantik engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Poin yang pertama adalah Tuhan mengetahui apa yang Ia kerjakan. Tuhan mengetahui apa yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini mari kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dalam hidup kita sehingga kita dibentuk sedemikian rupa untuk menggenapi rencananya. Oleh itu mari kita tunduk dan taat adalah sikap yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Jikalau dulu Tuhan berkata demikian kepada Yeremia, ya, firman Tuhan ini sudah dibuat beberapa ribu tahun yang dulu. Jikalau Tuhan dulu berkata demikian kepada Yeremia, Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada kita pada hari ini. Amin. Tuhan mengatakan hal yang sama kepada saya dan Anda. Ya, dan begitu juga itu juga terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita lihat dalam Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Demikian juga Rasul Paulus berkata, ya, tentang dirinya bahwa Allah telah memilih dia sejak kandungan ibunya untuk menjadi pengikut Kristus dan Rasul. Kita boleh lihat apa kehidupan Rasul Paulus sebelum ini. Dia adalah orang yang menentang pekerjaan Yesus di muka bumi pada masa ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya ini orang berdosa, Tuhan. Saya tidak layak untuk melakukan ini, Tuhan. Kalau Rasul Paulus telah dipilih, ya, telah dipilih sesuai dalam Galatia 1:15 dari kandungan ibunya dan telah dipanggil melalui kasih karunia-Nya, kita dapat melakukan apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus orang yang menganiaya murid-murid Yesus, dapat dipilih, dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dapat dipakai untuk membawa Injil Tuhan di masa itu. Dan pada hari ini juga kita telah menerima Injil daripada Rasul Paulus ini. Apa yang perlu kita lakukan di saat kita dipanggil? Apa yang perlu kita lakukan di saat kita dipanggil adalah tunduk dan taat. Tunduk dan taat ini adalah kita mendengar perintah Tuhan, kita mentaati Kristus dan Injilnya, kita memegang perintah-perintahnya yang ada dalam firman Tuhan. Ketaatan ini haruslah dari hati kita.
Ketaatan ini haruslah dari hati kita, segenap hati kita mentaati akan pengajaran daripada firman Tuhan. Dengan senang hati. Ya, di saat kita meresponi panggilan Tuhan, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, mari kita melakukannya dengan senang hati. Apapun pelayananmu, walaupun orang tidak nampak, engkau di belakang tabir, engkau melakukan sesuatu orang yang tidak nampak, yang engkau yang melakukan, yang membuatnya. Kalau engkau membuatnya dengan senang hati, engkau sudah melakukan apa maunya Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau akan menerima berkat sesuai dengan apa yang telah Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Ya. Dalam ketaatan ini juga haruslah dengan tidak menyimpang. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 13 hingga 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ya, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Makanya dalam ketaatan jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berjalan ikut perintah Tuhan. Kerana Tuhan tahu apa yang Ia kerjakan. Kalau engkau taat, kalau engkau setia, ya, kita akan melihat firman itu digenapi di dalam kehidupan Anda dan saya. Kita boleh melihat contoh-contoh murid Yesus. Ya, kita boleh melihat contoh-contoh murid Yesus, ya, di mana kita tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang Ia kerjakan. Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Dia memilih 12 orang itu untuk membangun dasar bagi kerajaan Tuhan pada masa itu. Dan pada hari ini membawa impak yang besar kepada dunia. Ini benar-benar perkara yang luar biasa. Ia tidak memilih mereka kerana melihat siapa mereka. Kita boleh melihat background setiap murid-murid Yesus. Mereka bukannya orangnya hebat. Mereka bukannya orang yang berpelajaran. No. Mereka adalah dari latar belakang ada penjala ikan. Ya, kita boleh lihat dalam firman Tuhan. Ia memilih mereka kerana ia tahu mereka dapat menjadi luar biasa melalui kuasanya. Amin. Dia memilih mereka kerana dia tahu mereka akan menjadi luar biasa melalui kuasanya. Makanya hari ini Tuhan telah memilih Anda dan saya. Ia sedang memanggil Anda dan saya untuk melakukan dan menggenapi rencana Tuhan bagi dunia melalui Anda dan saya. Jangan melihat kisah silam. Jangan melihat kita ni asalnya dari mana. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang Ia tengah kerjakan. Amin, saudara. Makanya hari ini, mari kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua yang saya dapat dalam Yeremia pasal 1 ayat 6 hingga 7. Ini adalah apa respon Yeremia di saat Tuhan memanggil dia menjadi nabi. Ayat 6. Aku menjawab, ya Tuhan Raja, aku tidak pandai bercakap kerana aku masih terlalu muda. Tetapi apa Tuhan katakan? Tetapi Tuhan menjawab, jangan berkata bahwa engkau masih terlalu muda. Pergilah kepada orang yang kusuruh. Engkau pergi dan beritahulah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita obey. Ya, dari apa yang saya dapat dalam ayat 6 dan 7, Tuhan mampu mengubah segala kekurangan ataupun kelemahan kita. Tuhan mampu mengubah. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita obey, kalau kita mentaati panggilan Tuhan, mentaati apa yang Tuhan letak dalam kehidupan kita, Tuhan mampu mengubah segala kekurangan dan kelemahan Anda dan saya. Amin. Ini satu keyakinan bagi kita supaya kita semangat, supaya kita saya mau meresponi panggilan Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan lebih luar biasa. Saya mau lebih lagi dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Bukan kita duduk diam saja, tapi Tuhan mampu
mampu mengubah segala kekurangan, kelemahan Anda dan saya. Di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya. Makanya tangkap sesuatu daripada ayat firman ini yang 7, ayat 6 dan 7 ini. Yeremia dipanggil menjadi nabi sejak masa mudanya. Ia belum pandai berbicara. Ya, ini adalah kelemahan. Kita tidak boleh menyangkali kelemahan kita. Setiap kita ada kelemahannya. Ya. Makanya ini adalah satu penolakan halus Yeremia terhadap tugas mulia ini. Ini satu panggilan yang sangat mulia. Kalau Tuhan telah memanggil Anda, ya, seperti apa yang saya katakan tadi, memanggil Anda daripada kegelapan kepada terang, menjadi berdiri atas keluargamu, itu adalah panggilan yang mulia bagi Anda dan saya. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan ayat 28. 1 Korintus 27 ayat 28. 1 Korintus 1 ayat 27 dan ayat 28. Saya akan baca untuk kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, kenapa Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu? Seperti apa yang kita belajar tadi di saat Tuhan memilih ke-12 muridnya. Mereka itu tidak apa-apa bagi dunia. Tidak ada pelajaran orang backgroundnya yang tidak hebat. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Korintus 1:7-8 ini menguat meneguhkan kita. Orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak terpandang oleh dunia dan hina bagi dunia dipilih Allah. Itulah Anda dan saya pada hari ini. Ya, apapun situasi yang kita alami saat ini sehingga itu menekan kehidupan kita, Tuhan tidak mau siapapun membatasi apa yang Ia dapat atau lakukan dalam kehidupan kita. Makanya jangan membatasi apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, ya, dengan apa yang menjadi hambatan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita sudah masuk dalam panggilannya Tuhan, mungkin saat ini Anda mengalami namanya penyakit. Mungkin pada saat ini Anda mengalami namanya kelemahan melalui karakter-karakter kita yang menjadi batu sandungan bagi orang di sekeliling kita. Hari ini mari kita fokus kepada Yesus yang mampu mengubah segala-galanya. Amin. Dia akan mampu mengubah karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Dia akan mampu mengubah kita walaupun kita dalam kelemahan, dalam kesakitan pada saat ini. Tuhan akan mampu mengubah kita. Walaupun kita dalam kelemahan, kita dapat mampu mengucap syukur. Walaupun kita dalam kelemahan, kita mampu menguatkan orang di sekeliling kita. Amin. Mari hari ini kita bangkit. Bangkit karena Tuhan mampu mengubah segala kekurangan Anda dan saya. Tuhan mampu mengubah segala kelemahan Anda dan saya. Efesus 3:20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Dia dapat melakukan, Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan. Jangan pernah meragukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kerana dalam Lukas 1:37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mampu mengubah segala-galanya. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Itu janji firman Tuhan, saudara.
Makanya kalau Tuhan telah memanggil kita, mari kita meresponi. Ya, kita percaya janji firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya dapat berdiri, saya dapat melakukan, saya dapat berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan. Katakan, responi kerana Tuhan mampu, sanggup mengubah kelemahan dan kekurangan anda dan saya. Di saat kita meresponi firman Tuhan, ya, ini kabar baik, ini kabar yang sangat baik, meneguh, menguatkan kita supaya kita ada semangat untuk melayani Tuhan, ada semangat untuk bangkit daripada kegelapan ke dalam terang Tuhan. Amin. Poin yang ketiga di dalam Yeremia 1 ayat 8. Jangan takut terhadap mereka, kerana aku akan menyertai engkau untuk melindungimu. Aku Tuhan telah berfirman. Ini firman Tuhan kepada Yeremia. Ini juga firman Tuhan kepada anda dan saya. Ya, poin yang ketiga adalah kita menikmati penyertaan Tuhan dalam segala situasi. Kita akan menikmati penyertaan Tuhan dalam segala situasi. Ketika kita sudah mengerti panggilan Tuhan, seharusnya kita bersedia melakukannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita seperti bagaimana Tuhan menyertai Nabi Yeremia. Kita boleh lihat penyertaan Tuhan itu dalam kisah Nabi Yeremia, dalam Alkitab Yeremia ini. Kita boleh melihat apapun yang dilakukan manusia terhadap Yeremia, apapun yang dilakukan orang terhadap Yeremia pada saat ini, tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Nabi Yeremia. Karena ada apa? Karena masa Nabi Yeremia ini taat dan setia, dia menikmati penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Itu juga akan terjadi dalam kehidupan saya dan anda. Yeremia 1:17 dan 19. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ayat 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ini janji firman Tuhan yang sangat hebat, luar biasa dalam kehidupan kita, menguat, meneguhkan kita di akhir zaman ini. Ya, mungkin pada saat ini kita tidak mengalami apa-apa tentangan. Mungkin pada saat ini kita tidak mengalami dianiaya. Tetapi masanya itu akan datang dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Kita percaya Allah yang menyertai Yeremia adalah Allah yang menyertai kita pada saat ini, saudara-saudari. Kita percaya bahwa Allah yang menyertai Yeremia adalah Allah yang sama seperti Allah yang menyertai kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Saudara mungkin mengalami namanya penolakan. Saudara mungkin mengalami namanya dianiaya. Saudara mungkin mengalami namanya ditolak oleh kawan anda di saat anda bertobat. Ya, banyak orang bertobat dan hidup dalam terang Tuhan, banyak ditinggalkan oleh kawan-kawan, banyak ditinggalkan oleh keluarga mereka. Mungkin sekarang kita belum mengalami apa-apa, tetapi masa-masa itu pasti akan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ingat satu ini, ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ingat janji Tuhan, ingat janji penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yeremia juga mengalami hal yang sama. Dia ditolak, dia mau dihukum mati, mau dibunuh, dianiaya. Tetapi apa kunci Yeremia? Yeremia tidak pernah menyerah. Ya, Yeremia tidak menyerah tapi terus taat dan setia, kerana dia selalu memegang janji Tuhan. Dia menyertai saya. Imani saudara-saudari, kalau kita pada hari ini mengalami namanya banyak goncangan badai dalam kehidupan kita, mari kita pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai saya. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan selalu memegang tangan saya. Itulah janji firman Tuhan. Di saat kita meresponi, hidup dalam ketaatan, hidup dalam panggilannya Tuhan,
kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang sangat ajaib, luar biasa dalam kehidupan saya, saudari dan keluarga kita, bangsa-bangsa, gereja-gereja akhir zaman ini. Makanya jangan pernah takut menyatakan kebenaran. Amin. Jangan pernah takut menyatakan kebenaran. Sekalipun Anda ditolak, sekalipun Anda dikatakan sesat, sekalipun Anda dihakimi, sekalipun Anda dianiaya, jangan pernah takut menyatakan kebenaran Injil Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan Anda. Roma 8:28. Ini adalah janji penyertaan Tuhan yang sangat teguh dalam setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita yang mendatangkan kebaikan. Ya, walaupun hari ini kita mengalami namanya badai, kalau kita tetap taat dan setia, apa kebaikan yang Tuhan bagi dalam kehidupan kita, kita akan menerima keselamatan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Amin. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan itu sentiasa berjalan, sentiasa memegang tangan kanan kita, ya, sentiasa menolong kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Itu adalah menjanji, itulah bukti penyertaan Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ya, sekalipun kita berjalan di dalam namanya kesusahan pada saat ini, sekalipun kita berjalan di dalam namanya kesakitan pada saat ini, saudara, jangan pernah takut, ya. Apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 3 ayat 4? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ini janji firman Tuhan. Kenapa sampai kesudahan zaman janji Tuhan tidak pernah berubah? Janji Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun saya dan Anda berubah, janji Tuhan tetap ya dan amin, ya. Janji Tuhan tidak pernah berubah, akan tetap menyertai umatnya melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Makanya jangan takut di saat kita menghadapi apapun yang cuba menjatuh, melemahkan, yang cuba membuat kita mundur dalam pelayanan. Yakin akan janji Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, menuntun kita, memimpin kita, menghibur kita senantiasa. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan sudah mengatakan aku menyertai engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Amin, saudara. Sebab apa? Firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 sudah mengatakan, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau. Kalau kita mengimani, meresponi dalam setiap apapun yang Tuhan letak dalam kehidupan kita, janji penyertaan Tuhan itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan melihat janji penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya kita anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu tetaplah kuat di dalam segala situasi apapun. Percaya dan imani janji penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan saya dan Anda. Imani janji penyertaan Tuhan itu. Kita akan melihat dan kita akan menikmati penyertaan Tuhan dalam segala situasi kita. Yang keempat adalah
Tuhan akan mengangkat Anda dan saya berdiri dengan otoritas ataupun kuasa. Dalam Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saya akan ambil poin daripada ayat 10a. Ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat Anda dan saya berdiri dengan otoritas, ya. Seperti Allah telah mengangkat dan mempromosi Yeremia menjadi seorang nabi yang bertindak atas kuasa firman Allah, sehingga tidak ada kuasa yang dapat menghalang pelayanan Nabi Yeremia pada masa ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengangkat Nabi Yeremia berdiri dengan otoritas, dengan kuasa melalui firman Allah dalam kehidupannya. Di mana Allah yang Maha Kuasa, ya, Master Penerobos berjalan bersama Nabi Yeremia untuk menerobos, untuk mencabut, untuk meroboh, untuk membinasakan, untuk meruntuh segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Karena apa? Karena pada masa ini bangsa Israel sudah jauh daripada Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Yeremia? Yeremia diangkat berdiri dengan otoritas kuasa firman Allah yang sudah diletakkan di mulutnya untuk mencabut, meroboh, menerobos, membinasakan dan meruntuh segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Kita boleh melihat contoh Daud, ya. Kita boleh melihat contoh Daud di saat dia diangkat dan diurapi Tuhan, hidupnya mulai berbeza. Hidupnya mulai berbeza di mana panglima perang yaitu Allah yang Maha Kuasa, saudara, sendiri berjalan dan berperang bagi Daud untuk membawa kemenangan yang besar, yaitu mengalahkan Goliat. Ini adalah otoritas yang telah Tuhan letak dalam kehidupan kita. Kita akan diangkat berdiri di atas bangsa, berdiri di atas keluarga kita, berdiri dalam setiap pribadi kita, berdiri bagi kota, bangsa, negara kita, untuk membawa kemenangan yang besar. Jika kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan diangkat berdiri dengan otoritas yang telah Tuhan beri dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Kita boleh melihat contoh dalam firman Tuhan, ya. Nabi Nuh diangkat oleh Tuhan karena apa? Karena ketaatan membuat bahtera, walaupun diolok, ya, walaupun tidak dipercayai, tapi Nabi Nuh tetap setia dan taat. Makanya Nabi Nuh diangkat oleh Tuhan. Abraham juga diangkat oleh Tuhan karena ketaatan untuk pergi mempersembahkan Ishak, walaupun secara manusia ini adalah satu yang sangat mustahil untuk mempersembahkan anak sendiri. Tetapi oleh karena ketaatan Abraham telah diangkat oleh Tuhan. Bukan Ishak yang dipersembahkan, tetapi ada yang persembahan yang terbaik telah Tuhan sediakan. Amin. Yusuf juga diangkat oleh Tuhan. Yusuf diangkat oleh Tuhan karena tetap jujur dan kudus dalam keadaan yang sulit. Kita boleh lihat keadaan Yusuf. Dia tetap jujur dan kudus dalam keadaan yang sulit. Makanya Yusuf telah diangkat oleh Tuhan. Ya, makanya orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan akan diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa di bumi. Amin. Kalau engkau memiliki roh yang taat, ya, meresponi janjinya Tuhan, meresponi firman Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, Anda dan saya juga akan diangkat untuk berdiri atas bangsamu, berdiri atas keluargamu, dengan otoritas yang telah Tuhan letakkan dalam kehidupan Anda dan saya, untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan, untuk menyebarkan Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Oke, poin yang kelima, yang terakhir adalah ada kuasa dalam setiap perkataan. Kita boleh lihat dalam Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu.
Di saat Nabi Yeremia bernubuat, setiap ucapan dan perkataannya ada kuasa Allah yang membawa kehidupan. Dan apapun namanya kematian akan dibangun dan dihidupkan kembali. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat di dalam mulut saya dan Anda. Ini adalah kuasa dalam setiap perkataan melalui firman Tuhan. Makanya perkataan yang penuh kuasa ataupun penuh otoritas akan berkuasa mengubahkan keadaan. Di saat kita meresponi panggilan Tuhan dan Tuhan menaruh perkataan-perkataannya, firman Tuhannya ke dalam mulut Anda dan saya, setiap perkataan yang kita keluarkan akan berkuasa mengubahkan keadaan. Akan berkuasa mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Akan berkuasa mengubahkan keluargamu. Kita melihat tentang Yehezkel. Ya, kita melihat tentang Yehezkel, dia menubuat terhadap tulang-tulang kering. Dia menubuat terhadap tulang-tulang kering di lembah itu supaya tulang-tulang kering itu bangkit. Dan apa yang terjadi? Nafas hidup itu berhembus kepada tulang-tulang kering itu dan kehidupan pun terjadi. Amin. Ada kuasa di dalam setiap perkataan Anda dan saya. Di saat firman Tuhan ditaruh, diletakkan di dalam mulut saya dan Anda, ada kuasa yang boleh mengubahkan keadaan, yang boleh menghidupkan tulang-tulang kering. Di mana kehidupan itu akan terjadi di saat kita melepaskan perkataan yang penuh dengan kuasa melalui firman Tuhan. Makanya saudara-saudari semua, mulailah gunakan mulut kita untuk memperkatakan penuh otoritas supaya nafas hidup yaitu Roh Kudus berhembus, membangkitkan, menghidupkan dan mengubah. Amin. Mulailah kita menggunakan mulut kita. Gunakan mulut saya dan Anda untuk memperkatakan dengan kuasa supaya melalui nafas hidup yaitu Roh Kudus berhembus, membangkitkan, menghidupkan dan mengubah. Contoh, ya, kita boleh memperkatakan yang positif menggantikan yang negatif. Kita boleh memperkatakan yang positif menggantikan yang negatif. Kalau selama ini perkataan daripada mulut kita keluar kebanyakan yang negatif. Oh, saya lemah. Oh, saya lemah, saya sakit ini, tidak berdaya. Ya, itu secara jasmani kita. Tetapi mari hari ini kita memperkatakan yang positif menggantikan yang negatif. Saya orang yang kuat, saya kuat dalam Tuhan. Saya disembuhkan, saya akan bangkit, ya. Saya akan terus melayani Tuhan. Mari kita memperkatakan yang positif, itu akan membangun iman kita. Itu akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan yang negatif membuat kita lemah, ya. Itu akan membuat kita lemah, saudara. Kita boleh mengalami sendiri. Makanya harus kita bangkit. Gunakan otoritas yang ada telah Tuhan letakkan di mulut kita melalui kuasa firman Tuhan. Ada kuasa dalam setiap perkataan mulut Anda dan saya. Kuasa itu akan kita gunakan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan setiap ketakutan dalam kehidupan kita. Melalui kuasa perkataan kita dapat mencabut, meroboh, membinasakan dan meruntuhkan setiap kepercayaan yang salah. Dapat melepaskan daripada setiap ikatan-ikatan yang tidak benar. Dan melepaskan kita daripada hal-hal yang berhala. Baik dalam keluarga kita, dalam bangsa kita, dalam negara kita, dalam pribadi kita. Gunakanlah kuasa perkataan kita untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Baik dalam hidup kita secara pribadi, hidup keluarga kita, bangsa kita, dan negara kita. Melalui apa? Melalui kuasa perkataan mulut kita. Makanya untuk mencabut, merobohkan dan membinasakan dan meruntuhkan dan untuk membangun dan menanam bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, tugas itu sangat mustahil. Sangat mustahil, ya, kalau bagi kita.
Namun di saat kita bersama-sama dengan Tuhan, orang-orang yang setia pasti mampu melakukan bagaikan kota dan benteng yang kokoh melawan semua musuh Tuhan. Amin. Itu adalah otoritas bangunan apa yang harus diroboh dan dihancurkan pada masa ini. Yaitu adalah bangunan kesombongan manusia, keangkuhan kita, kemegahan kita atas perbuatan dosa yang merosakkan. Itu yang harus kita robohkan. Melalui apa? Melalui kuasa perkataan kita, melalui otoritas yang telah Tuhan letakkan dalam setiap perkataan mulut kita, melalui kuasa firman Tuhan. Amin. Makanya ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Kalau engkau telah meresponi panggilan Tuhan, meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan itu, yaitu firman Tuhan, ke dalam mulut Anda dan saya pada saat ini. Makanya mulailah membangun kebiasaan untuk kita memperkatakan perkataan yang positif, yang membangun, yang membangkitkan semangat. Amin. Biasakan, mulaikan hari kita dengan membangun kebiasaan untuk kita memperkatakan perkataan yang positif, yang membangun orang di sekeliling kita, yang membangkitkan semangat orang di sekeliling kita, yang membangkitkan semangat kita, yang membangkitkan umat-umat Tuhan, yang melalui apa? Melalui perkataan kita yang telah Tuhan taruh dalam setiap mulut kita, yaitu firman Allah. Makanya saudara, marilah hari ini, mari kita mulai untuk kita menikmati, untuk kita berjalan di dalam kuasanya Tuhan. Mari kita meresponi apa panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena di saat kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita, Anda dan saya pada saat ini. Seperti apa yang Yeremia alami. Makanya saya dan Anda telah dipilih. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Cuma apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita harus meresponi. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Terus percaya, memandang kepada Yesus dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Jangan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah melihat apa background kita. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, telah memilih kita, ya, telah meletakkan kita dalam satu posisi yang telah dipercayakan dalam kehidupan kita, mari kita meresponi. Saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa menutup firman ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Firman Tuhan telah diperkatakan bagi kami pada pagi ini Bapa. Biar firman Tuhan terus bekerja dan berbuat dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang meresponi panggilan-Mu Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada setiap kehidupan kami, yang sentiasa menuntun, memimpin kami, mengajar kami, membentuk kami Bapa. Bahwa kami hati yang percaya, mengimani janji-Mu Tuhan, yang adalah firman-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar setiap perkataan firman ini Tuhan. Ada benih yang tumbuh dalam setiap hati kami, roh kami, jiwa kami pada saat ini, yang akan berbuah 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terus berkarya dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus berbicara dalam hati kami. Dimanapun kami pergi melangkah, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami pergi untuk melakukan pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menjadi tuntunan hidup kami dan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Engkau yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan, yang layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom, dan saya percaya jamaat umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda telah diberkati oleh firman Tuhan, baik dalam pujian penyembahan pada pagi yang indah ini. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh darah Tuhan. Di saat kita menerima tubuh darah Tuhan ini, meresponi, di situ kita melihat satu pengurapan dan kuasa melalui perjamuan kudus ini akan mengubah hidup kita, saudara. Semakin kita mengambil tubuh darah Tuhan ini, hidup kita mulai berubah seperti Kristus. Kita akan mengalami lawatan Tuhan, sehingga kita menjadi rumahnya Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal, saudara. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Bapa Syurgawi, kami bersyukur Tuhan, inilah kami datang kepada Engkau sebagai anak Bapa. Kami ingin menerima sesuatu yang ilahi selalu dalam kehidupan kami Bapa. Di saat kami menerima tubuh darah Tuhan ini, kami melihat kemenangan dan perubahan melalui kasih kurnia Allah yang berlimpah dalam hidup kami pada saat ini, membawa hidup kami mulai berubah menjadi bait sucinya Tuhan, sehingga kami menjadi terang dan kemuliaan Tuhan, sehingga wajah kami akan lihat wajahnya Kristus di mana kami berada Tuhan, sehingga perbuatan kami, hidup kami berubah menjadi saksi, membawa buah kebenaran bagi orang di luar sana, bagi keluarga dan jemaat umat Tuhan. Inilah kami Tuhan yang telah dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Mari kita ambil roti, melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu disara mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disara bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengambil cawan kita melambangkan darah Kristus. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum di dalam dan sama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang telah Engkau layakkan, inilah kami yang telah Engkau tebuskan, inilah kami yang telah Engkau beli dan Engkau telah lunaskan. Pakai kami dalam panggilan-Mu Bapa Syurgawi, bukan kekuatan kami, oleh karena penebusan-Mu kami telah dilayakkan pada saat ini. Melalui penebusan-Mu kami menjadi anak dan warisan-Mu. Melalui penebusan-Mu Tuhan, Kau telah mencurahkan Roh-Mu dalam hidup kami hari ini, meresponi panggilan-Mu Tuhan, melakukan panggilan-Mu dan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada pada saat ini. Mari Roh Kudus pakai si anak Tuhan di mana mereka berada. Mereka menjadi mesbah penyembahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka membawa satu kehidupan aliran Roh Kudus dalam setiap kehidupan mereka. Mereka membawa satu movement pergerakan, gelombang revival pengajar Roh Kudus yang dahsyat dalam keluarga mereka, di dalam setiap pelayanan mereka. Pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Mereka akan melihat penyertaan Allah yang dahsyat dalam hidup mereka. Mulai saat ini, bukan lagi hidup mereka, tapi Kristus hidup dalam hidup mereka, yang membawa kebaikan, penyelamatan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah hari ini, mari membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Apapun persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan pada hari ini membuktikan kita selalu diberkati Tuhan. Ini membuktikan Dia adalah Allah yang menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari angkat dan pegang setiap persembahan kita dimanapun Anda berada pada saat ini.
Dimanapun Anda beribadah pada saat ini, bawalah persembahanmu di rumah Tuhan. Tuhan ujilah aku, kata Tuhan. Tuhan pasti selalu membuka pembenaran surganya bagi orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, setiap persembahan kami ini yang telah kami berikan, kudus, sucikan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami memberi karena kami melakukan firman-Mu. Kami memberi karena kemurahan kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup kami. Walaupun dalam keadaan pandemik hari ini, walaupun dalam keadaan lockdown hari ini Tuhan, kami melihat penyertaan penyediaan-Mu yang dahsyat selalu dalam kehidupan kami Bapa Surgawi. Tuhan, terimalah persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan Yesus. Pakailah persembahan kami ini untuk memperkembangkan lagi Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Bapa Surgawi. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap mereka yang memberi Tuhan pada saat ini, kami perkatakan firman Tuhan, Ulangan 28:1-14 dalam kehidupan mereka. Terjadi firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama-sama di dalam ibadah FC Sarawak pada pagi yang indah ini. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus selalu memberkati Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat beribadah.